Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji Tuhan kita Allah, satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa semua yang di langit, semua yang di bumi, dan semua yang di kedalaman lautan. Maha kuat, maha adil, maha bijaksana, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sekutu bersamanya dalam setiap kegiatannya. Dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini, agar semua makanan, minuman, pakaian, puncaknya panduan hidup Islam dan iman bisa bertahan dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka selalulah ucapkan kalimat ini. Juga kita panjatkan selanjutnya salam hormat kita penuh dan cinta dan tunduk, serta kerinduan yang mendalam kepada manusia terbaik, manusia yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya oleh Sang Pencipta Allah. Dan siapapun yang mengikuti manusia terbaik ini pasti akan bahagia, tentram, dan pasti akan mendapatkan solusi yang terbaik dalam setiap permasalahan kehidupannya, dan juga dipastikan akan menang dari musuh-musuhnya. Semua ini tergambarkan dari kehidupan manusia terbaik ini. Dan juga mengucapkan salam hormat sekali saja kepada manusia terbaik ini dijadikan ibadah oleh Sang Pencipta Allah dan dibalas langsung 10 kali tambahan rahmat atau karunia, maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita teman-teman sekalian dalam kitab Bulughul Maram, dan kita masuk bab keempat, bab wudu. Seperti biasa akan kita bacakan hadis-hadisnya, kemudian kita akan mulai menjabarkan hikmah-hikmah dan hukum yang ada di dalamnya. Semoga tentu sesuai dengan yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan, dan juga diberkahi sehingga kita bisa mengamalkannya. Wudu adalah ibadah teman-teman sekalian yang sangat dianjurkan dalam agama Islam, dan ini adalah penyebab salat dan ibadah umumnya diterima oleh Sang Pencipta Allah subhanahu wa ta'ala, terutama salat tentunya. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, tidak akan diterima salat tanpa wudu. Dan wudu ini memiliki syarat-syarat dan rukun, artinya ada hal-hal yang wajib dikerjakan dari anggota tubuh, dan ada juga yang sifatnya sunnah, dan ada yang membatalkannya. Wudu ini sangat ditekankan selain daripada syarat ibadah, juga untuk membiasakan seorang muslim dalam keadaan suci dan bersih. Dan sudah ada penelitian oleh sebagian ilmuwan muslim, kalau titik-titik yang disentuh oleh air wudu ini sebenarnya titik yang paling pekah di dalam tubuh manusia, sehingga membuat tubuh manusia itu selalu segar. Dan ini memang sudah diadakan penelitian. Jadi di sini ada urat-urat saraf yang sangat pekah, yang kalau tersentuh air maka akan membuat kita segar. Telapak tangan, wajah, hidung, mulut dengan paket wajahnya, hidung, mulut, telinga, mata, kemudian juga kepala dan telapak kaki, ini semua sensitif sekali. Dan Nabi SAW menghubungkan ini dengan masalah biologis misalnya. Seperti sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, siapa yang ingin mengulangi biologisnya, maka dia semestinya memulainya dengan wudu, gitu kan. Dan ini jelas sekali penelitian ilmiah, dan ada dalil yang menjelaskan masalah itu. Juga dia akan menjadi penyebab seorang muslim memiliki cahaya yang sangat banyak pada hari kiamat. Sebagaimana akan kita jelaskan panjang lebar hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah itu. Tapi diantaranya kata Nabi SAW, aku ingin dan rindu sekali bertemu dengan saudara-saudaraku. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, kami adalah saudara-saudara anda. Kata Nabi SAW, bukan, kalian adalah sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang akan datang sepeninggalku nanti. Maksudnya kita ini dianggap saudara oleh Nabi SAW. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana anda mengenal mereka? Bukankah ketemunya nanti di mahsyar? Kita kan tidak mungkin ketemu Nabi di dunia, beliau sudah meninggal SAW. Maka kita bertemunya di mahsyar. Bagaimana anda mengenali mereka? Tahu kalau ini umatku. Kata Nabi SAW, sesungguhnya mereka akan datang dengan seluruh anggota tubuh yang tersentuh air wudu mengeluarkan cahaya yang terang. Siapa yang bisa memanjangkan cahayanya, lakukanlah.
Maksudnya memanjangkan cahaya itu tentunya teman-teman sekalian adalah orang kalau wudu ada batas minimal. Seperti misalnya pergelangan tangan ini ada batas minimal. Kurang dari ini, kurang dari pergelangan, maka dipastikan batal wudunya. Gitu kan? Ada batas minimal. Maka dianjurkan untuk dilebihkan. Ya, jadi kalau kita misalnya batas minimal pergelangan tangan pada saat pertama mengusap telapak tangan, maka harus dilebihkan. Begitu pula dengan siku. Kebanyakan orang tidak memperhatikan di bawah ini masih masuk daerah siku. Jadi banyak ikhwah dan akhwat kita mungkin kalau wudu dia hanya sekedar menyentuhkan air, dia lupa ini harus kena di bagian bawah. Karena ini batas minimal. Biasanya agak keriput ini, itu masuk dalam siku dan itu harus batas minimal. Dilebihkan jauh lebih baik. Ya. Begitu pula dengan mata kaki. Ya. Wajah misalnya, wajah juga begitu. Dari awal kuping sebelah kanan ke kuping sebelah kiri. Dari awal tumbuhnya rambut sampai kurang lebih dua jari dari bawah dagu. Gitu. Begitu pula dengan telapak kaki. Batas minimalnya adalah mata kaki. Kurang dari ini bisa batal wudunya dan tidak sah sholatnya. Gitu. Maka harus dikenakan batas minimal dan dianjurkan untuk dilebihkan. Ya. Sampai ke betis misalnya. Dan ini sangat baik dilakukan kalau seseorang lagi mandi misalnya. Dia leluasa untuk membasahkan tubuhnya. Belum lagi memang ada hadis Nabi SAW yang lain yang berbunyi sesungguhnya tubuh seorang mukmin yang tersentuh air wudu akan dipenuhi perhiasan pada hari kiamat. Tentu perhiasan ini bukan kita bayangkan emas, gelang dan seterusnya, tapi perhiasan dengan kuasa Allah. Allah yang maha sempurna lebih tahu perhiasan apa yang cocok buat laki-laki, yang cocok buat perempuan. Tapi seluruh anggota tubuh yang tersentuh air akan dipenuhi oleh perhiasan pada hari kiamat. Kata ulama di surga tentunya. Ya. Dan ini juga disebutkan dalam sebuah athar bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah wudu, kemudian karena beliau sendirian, maka beliau menggulung bajunya, karena zaman dulu baju orang seperti kain ihram, agak lebar dan tidak ada lengan seperti kita sekarang seperti ini, ya, jadi agak lebar. Maka beliau menggulung sampai meletakkan di kedua pundaknya baju itu. Kemudian beliau berwudu dan melebihkan dari siku sampai ke lengan. Ada seorang tabi'in lewat dan berkata, wahai Abu Hurairah, saya belum pernah melihat wudu seperti ini. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau bukan kamu menanyakan dan melihatnya, saya tidak akan menjelaskan. Sesungguhnya saya mendengarkan dari Nabi SAW kalau tubuh seorang mukmin akan dipenuhi oleh perhiasan pada hari kiamat yang tersentuh air wudu. Maka saya ingin menjangkau jangkauan yang lebih jauh daripada itu. Dalam pembukaan juga ini teman-teman sekalian saya akan jelaskan tata cara wudunya. Tata cara wudu sangat penting untuk diketahui sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Di antaranya adalah batas minimal tadi saya bilang. Ya, jadi batas minimal itu adalah pergelangan. Dan usahakan dimulai dengan sisi kanan dulu, selalu sisi kanan. Maka diambil air keran itu, kemudian disentuhkan di batas minimalnya dari bagian punggung bagian depan, ditarik ke atas. Ya. Dikenakan batas minimalnya, kiri ditarik ke atas. Baru kemudian kita mempertemukan punggung bagian dalam dan menyelat-nyelatkan di antara jari. Ini termasuk sunnah Nabi SAW, sebagaimana Imam Malik sangat menekankan hadis bahwasanya Nabi SAW memerintahkan untuk menyelat-nyelatkan karena dikhawatirkan di antara jari ini ada yang tidak kena air. Ya. Ini batas minimal. Kalau kita bisa tarik lebih di bawah itu jauh lebih baik. Seperti ini kurang lebih. Ini baru dihitung satu. Kemudian tenang sekali harus dinikmatin dua dan kemudian yang ketiga. Ya. Karena dalam hadis yang lain siapa yang mengisbak wuduknya, isbak itu pelan dan menikmati sehingga betul-betul semuanya tersentuh. Kemudian mengambil air di genggaman telapak tangan kanan, setengahnya dari air yang tertampung di telapak tangan ini atau cakupan telapak tangan ini dimasukkan ke mulut sambil kumur-kumur maksimal, sisanya dihirup di hidung. Kecuali dalam keadaan puasa, memang dihirup ya. Kemudian dikeluarkan dengan tangan kiri apa yang ada di hidung, baru dibuang yang di mulut. Sekali lagi dimasukkan setengahnya dikumur-kumurin dan ini harus maksimal. Nanti akan kita jelaskan juga kalau setiap tetesan air wudu akan menjatuhkan dosa-dosa. Ya. Jadi kalau kita kumur-kumur, dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, kalau orang mencuci telapak tangan maka akan jatuh semua dosa yang dikerjakan oleh tangannya bersama dengan tetesan air yang terakhir. Kalau dia kumur-kumur dan hidung juga seperti itu, akan jatuh dosa yang terbuat dari mulutnya yang dihirup oleh hidungnya. Kalau dia basuh wajahnya akan jatuh dosa dari matanya.
Kalau dari kepalanya akan jatuh dosa dari kepalanya, kalau kakinya akan jatuh dari dosa kakinya. Ya. Maka kita ambil kumur-kumur, kemudian dibiarkan kumur-kumur maksimal. Sebagian ulama fikih menambahkan, mengatakan lebih baik kalau dia mengangkat dagunya sehingga maksimal kumur-kumur. Dan juga sebagian ulama fikih mengatakan dianjurkan kalau dia bisa, dia memasukkan jarinya di antara gigi tersebut dan gusi untuk membersihkan sebagian lendir atau bekas makanan. Karena biasanya yang membuat membuat bau mulut kita adalah lendir yang ada di bagian depan gusi. Kalau teman-teman lagi kumur-kumur mau wudhu misalnya sebentar, coba dimasukkan jarinya, kita akan temukan di sini ada lendir yang agak kental, itu yang biasa membuat bau mulut. Itu kalau digosok maka dipastikan insya Allah bau mulutnya sudah hilang dalam sholat, karena kita sedang berhadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita tidak boleh membuat ketidaknyamanan terhadap teman kita di sebelah. Ya. Kumur-kumur ini kemudian istinsyak, ini namanya madmadah, kumur-kumur kemudian istinsyak itu menghirup air di hidung, kemudian mengeluarkan dengan keras. Ya. Insya Allah ini kalau dikerjakan upil-upil sudah nggak ada lagi. Ya. Ini dikerjakan 3 kali tentunya, wajibnya sekali, sunnahnya 3 kali. Kemudian mengambil air dengan 2 telapak tangan dan mengusap wajah dari awal tumbuhnya rambut, ditarik, diputarin ya, seperti ini kurang lebih, sehingga dipastikan awal tumbuhnya rambut dengan kuping ini tersentuh serta di bawah dagu juga. Khusus bagi yang memiliki janggut, ya, itu menyelat-nyelat diantaranya adalah sunnah Nabi SAW. Kemudian itu sampai 3 kali, lalu telapak tangan sama ditarik dari sampai siku, dari punggung kanan bagian depan ditarik sampai ke, tadi saya bilang ya, akhir siku kita yang berkerut ini, baru diputar ke atas. Ini 2, kemudian sampai 3 kali. Begitu pula dengan tangan kiri. Lalu ini setelah 3 kali kiri kanan pindah ke kepala, dan kepala satu-satunya di dalam athar atau dalam hadis yang sahih disebutkan cuma 1 kali Nabi SAW kerjakan, yaitu menyentuhkan air di awal tumbuhnya rambut, kemudian ditarik sampai ke tengkuk, sampai ke batang leher, akhir tempat tumbuhnya rambut. Ya. Ditarik sampai ke tengkuk, sampai ke leher, kemudian ditarik lagi kembali ke atas, baru jari telunjuk masuk ke dalam kuping dan ibu jari mutar di belakang kuping. Jadi seperti lagi dipijat, ditarik. Ya. Ini hanya sekali saja. Bagi perempuan tentu ibu-ibu akhwat kita yang panjang rambutnya, maka dia boleh melakukan dengan cara memutar sampai ke belakang, kemudian sampai di batang leher menepuk-nepuk ke atas sampai kembali ke depan, lalu kupingnya dilakukan seperti tadi, telunjuk masuk ke dalam dan ibu jari mutar di belakang. Lalu kemudian kaki ya juga sama ya, kalau dalam kondisi duduk sangat bagus, beberapa tempat wudhu di masjid disiapkan tempat duduk, kalau enggak juga enggak ada masalah dalam kondisi berdiri. Intinya dia mengusap, jadi kaki kanannya biasanya dengan tangan kiri, karena biasa tangan kanan digunakan untuk berpegang. Kalau enggak bisa kanan dengan kanan juga enggak ada masalah. Intinya diusap telapak kaki itu, dipastikan semua sisinya tersentuh dengan air, termasuk di antara jari-jari. Jadi menyelat-nyelat jari ini bukan cuma tangan, tapi juga kaki dianjurkan. Tentu ini anjuran Nabi SAW, dan ini wudu yang bisa masuk dalam kategori hadis Nabi SAW, dan ini sudah dijelaskan oleh banyak ulama-ulama kita dalam buku-buku fikih mereka. Kita akan coba bacakan sekarang tentang keutamaan atau apa yang dibahas dalam bab wudu ini. Hadis nomor 29 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu'." Hadis ini riwayat Imam Malik, Ahmad dan Nasai, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Imam Malik menyebutkan dalam kitab Muwatta'nya jilid 1 nomor 66, Imam Ahmad jilid 2 nomor 460, An-Nasai sebutkan dalam Al-Kubra jilid 2 nomor 198, Ibnu Khuzaimah jilid 1 nomor 73. Artinya seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mau wudu. Jadi ada juga di bab solat hadis serupa dengan ini. Kalau aku tidak beratkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka bersiwak di setiap kali mau solat. Hadis ini serupa, tapi ini di wudu. Ya. Siwak, kalau kita mendapatkan kayu siwak dari pohon arak, ya,
Alhamdulillah. Kalau tidak dapatkan, maka sekarang sudah bisa sikat gigi. Kalau tidak didapatkan juga, boleh tadi saya katakan menggunakan jari telunjuk. Intinya membersihkan gigi. Dan tentu hadis ini menyebutkan tentang keutamaan siwak. Dan siwak ini banyak orang tinggalkan dari kaum muslimin. Mestinya dikerjakan. Ya. Dibeli. Alhamdulillah di Indonesia cukup banyak. Sudah dilakukan atau dijual, maaf. Dijual oleh sebagian saudara-saudara kita muslim. Laki-laki atau perempuan. Cuman yang perlu diketahui tata cara memakainya. Karena banyak orang tidak tahu cara pakainya sehingga akhirnya dianggap siwak itu jorok. Padahal sebenarnya yang jorok dianya, bukan siwaknya. Nah. Jadi kalau pakai siwak itu biasanya kalau beli, ya, kalau lagi umroh haji gampang sekali sebab di pinggir dekat Masjid Haram banyak sekali yang jual. Cuman saran saya jangan beli yang di dus, ya, karena di dus itu kualitasnya kurang bagus. Jadi beli yang masih tangkai-tangkai yang mereka baru petik dari pohonnya. Kemudian minta yang har, bilang saja har itu panas, pedas, ya. Kalau makin pedas makin bagus buat gusi, ya. Maka itu minta nanti bisa beli satu tangkai 10 real, bisa dipotong 5, gitu kan, minta dipotong 5 sama dia dipotong 4, nanti dipotong. Kemudian cara pakainya ujungnya itu dihancurin, tentunya dibuka, ya, sebagaimana Nabi SAW disebutkan. Dalam sebuah riwayat disebutkan pada saat Nabi SAW akan meninggal dunia. Maka beliau bersandar di dada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian lewatlah Abdurrahman, ya, saudaranya Aisyah, dan sambil membawa siwak. Maka Nabi SAW mengarahkan mata beliau ke sana. Sementara beliau sangat lemas sekali. Ya, ini pada hari beliau akan meninggal dunia. Maka Aisyah tahu radhiyallahu anha kalau Nabi SAW ingin siwak. Lalu beliau menanyakan, ya Rasulullah, apakah anda menginginkan siwaknya Abdurrahman? Kata Nabi SAW, iya. Memberikan isyarat, iya. Jadi tidak bicara tapi isyarat dengan kepala. Kemudian Aisyah pun mengambil dan melunakkan bagian atasnya. Ini saksi bahasan adalah melunakkan bagian atas yang masih keras. Kemudian disiwakkanlah di mulut Nabi SAW. Jadi ini caranya dilunakkan. Kemudian pada saat dipakai, teman-teman sekalian, maka kalau sudah dipakai sekali atau 2 kali, itu dipotong ujungnya. Kemudian dipakai lagi. Jadi satu tangkai itu, satu potong itu mungkin cuma bisa dipakai maksimal 3 hari. Ada kan orang Masya Allah 1 bulan, ya, digosok-gosok, disedot-sedot gitu kan. Jadi akhirnya kesannya jorok, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Bahkan di toko-toko buku di Saudi, itu banyak dijual tempat siwaknya. Jadi kayak tempat pena ditaruh di kantong, ya. Itu bisa ditaruh di dalamnya. Juga saya ajarkan kepada jemaah kalau lagi kebetulan umroh sama saya, kalau beli siwak juga sama. Jadi kalau masuk di kamar hotel, ambil gelas air, ditaruh air yang segar, apalagi kalau ada air zam-zam bagus sekali. Kemudian siwaknya dicelupin di situ. Jadi setiap mau sholat dipakai maka segar kembali gitu ya. Seperti itulah. Nah ini penyebutan tentang keutamaan siwak, dan siwak ada hubungannya dengan membersihkan gigi dan juga berhubungan sekali di sini dengan wudu. Ya. Ini menandakan Islam juga agama yang bersih, ya, agama yang rapi, teman-teman sekalian. Jadi saya perlu luruskan, banyak orang selalu menganggap kalau orang sudah ikut di pengajian, orang sudah berpikir untuk mengenal akhirat atau bahkan sudah mengenal akhirat, sudah tahu dan yakin ada Allah pada hari kiamat. Maksudnya dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat nanti. Ya sebagaimana dia yakin Allah ada sudah ada waktu dia masih di dunia, sudah memang Allah SWT ada. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan baginya surga di akhirat. Maka biasanya dengan adanya keimanan atau muncul iman, ada syaitan goda untuk supaya dia tinggalkan dunia sama sekali. Maka kita temukan pakaiannya kotor, penampilannya kotor, ya bau dan seterusnya. Ini bertolak belakang dengan sunnah Nabi SAW. Jadi memang kita harus perbaiki teman-teman sekalian. Ada hadis Nabi SAW banyak sekali hadis Nabi SAW yang menyuruh kita untuk bersih, rapi. Ya. Kita tahu misalnya hadis Nabi SAW yang masyhur, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka dengan keindahan. Dan jamal masuk di dalamnya itu kebersihan, kerapian, wangi, bersih. Itu bisa masuk dalam makna. Tentu Allah SWT jauh lebih sempurna daripada itu semua. Tapi ini makna kita yang kita pahami sebagai manusia. Kalau Allah, kata Nabi SAW, Allah itu jamal, yuhibbul jamal. Allah itu bisa kita maknakan luar biasa sempurnanya. Juga kita tahu dalam Islam, Nabi SAW suka sekali dengan kebersihan dan kerapian. Ya, dikatakan Nabi SAW seringkali berendam dengan air dingin di musim panas, ya, air panas di musim dingin. Dan beliau SAW pernah berendam dalam satu bak bersama Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau gemar sekali membuhui badan beliau SAW dengan wangi-wangian.
dikasih serbuk minyak wangi atau serbuk yang wangi dari negeri Syam, dari batang leher beliau sampai ke kaki. Dan beliau menyuruh istrinya mengusapkan itu, ya, membaurkan ke tubuhnya alaihissalam, dan kecuali kemaluan beliau letakkan sendiri. Kemudian beliau juga suka sekali membubuhi minyak wangi, baik di bajunya, baik di badannya. Sampai saking cintanya Nabi SAW dengan minyak wangi, ya, beliau kalau membasahi minyak wangi di kepalanya itu sampai netes di wajah beliau alaihissalam. Dan para sahabat berkata, kami kalau salaman dengan Nabi SAW kami temukan bau wanginya sampai 3 hari. Nabi SAW orang yang sangat bersih, rapi. Kita tahu juga hadis ini. Nabi selalu mengatakan, kalau saya tidak beratkan buat umatku, maksudnya sadarlah hai umat. Gitu. Ini bahasa santun Nabi SAW. Nabi nggak mau tegasin untuk kita. Tapi kalau saya tidak beratkan umatku, saya suruh mereka bersiwak di setiap wudu, di setiap kali mau sholat. Gitu kan. Jadi perintah untuk menjaga. Ini semua kita tahu teman-teman sekalian. Juga Nabi SAW mengatakan, dicintakan untuk kalian duniaku, dicintakan kepadaku dunia kalian karena adanya wanita yang akan disayangi, dicintai, istri, ibu, anak, saudari, ya. Juga minyak wangi, gitu kan, wangi-wangian. Jadi kita harus paham ini teman-teman sekalian. Ada banyak ikhwah, Masya Allah, kopiahnya sudah 7 tahun tidak dicuci, ya. Ya, akhwatnya jilbabnya Allahu alam berapa lama, gitu kan. Begitu buka jilbab, buka kopiah, ketombe semuanya. Ini dari mana ajaran Islam ini? Tidak pernah ada seperti ini. Kita disunnahkan, kita tahu dalam Islam ada mandi wajib, mandi junub, mandi Jumat, mandi haid dan nifas. Ya. Kita tahu juga di hari Jumat sangat dihubungkan antara kerapian dan kebersihan dengan diampuni dosa di hari Jumat. Kata Nabi SAW, nanti ada babnya, bab Jumat sendiri. Siapa yang hari Jumat mandi seperti mandi junub, gitu kan? Kemudian nantinya kalau orang suami istri dia berhubungan biologis, lalu dia gabungkan antara niat mandi junubnya sama mandi Jumatnya. Ya. Kemudian dia menggunakan baju terbaiknya. Dia menyisir rambutnya dengan rapi. Bahkan dalam riwayat dikatakan dia menggunakan minyak untuk menyisir rambutnya dengan rapi. Kalau mungkin kita minyak rambut atau pewangi. Kemudian dia menggunakan minyak wangi yang terbaiknya. Ya, dia sentuhkan di badannya. Lalu kemudian dia menuju ke masjid. Dan tidak melewati pundak orang-orang yang sudah ada kalau dia telat. Ya, kalau dia masih ada waktu, alhamdulillah dia datang di depan, tentunya lebih baik. Kemudian dia mendengarkan imam atau khatib yang sedang khutbah lalu dia sholat Jumat, kecuali akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Bayangkan Allah hubungkan antara pengampunan dosa dengan kebersihan dan kerapian. Gitu kan? Baju bersih, rambut rapi, badan pakai minyak wangi, ini ibadah dalam Islam. Nah, ibadah. Kemudian juga kita tahu puncaknya, ya, puncaknya adalah surga. Coba teman-teman renungi dan baca riwayat tentang surga. Apa yang dijanjikan di sana? Istana yang mewah, ya, baju sutra, ya, kebun-kebun yang luas, kerapian, itu dijanjikan kepada kita. Berarti memang kita disuruh untuk itu, gitu kan? Dan kita tahu kalau ada najis di badan nggak boleh ibadah. Kita kalau buang air kecil, buang air besar, ditemukan penelitian teman-teman sekalian, manusia yang muslim yang jalankan agamanya adalah manusia paling bersih di dunia. Karena orang-orang muslim masuk ke WC ada caranya, masuk kaki kiri, baca doa, kemudian harus cebok kalau kencing, kalau buang air besar. Orang-orang non muslim tidak kenal itu. Kita biasa kalau masuk ke WC-nya mereka susah, nggak ada air, gitu kan. Saya mengunjungi beberapa negara orang non muslim, susah sekali kita masuk di kamar mandi mereka. Nggak ada kebersihannya, gitu kan. Baru selama ini mereka anggap bersih, menggunakan tisu. Bagaimana caranya membersihkan kotoran dari ini? Tapi Islam mengajarkan, bahkan dihubungkan dengan tidak diterimanya ibadah. Jadi kita harus tahu ini teman-teman. Dan kalau ada yang mengatakan, Ustaz kita kan mau zuhud. Baik, zuhud itu definisinya bukan meninggalkan dunia untuk akhirat. Salah ini. Banyak orang begitu. Kalau kita sudah zuhud, mau mengejar akhirat, maka kita harus makan roti kering. Kita harus pakai baju yang kotor. Tidak pakai sendal jepit saja, tidak usah ganti sendal yang bagus. Ya, tidak usah nikmati kendaraan, tidak usah nikmatin rumah. Ini keliru semua ini. Keliru teman-teman. Karena definisi zuhud bukan meninggalkan dunia, tapi mendahulukan akhirat dari dunia. Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 77 masalah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah. Kejar apa yang Allah janjikan di akhirat. Surga tertinggi, ibadah maksimal. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu dari dunia. Ya. Jangan lupakan itu, kita harus tahu. Bahkan kata Nabi SAW, puncak nikmat Allah kepada hambanya adalah di badan yang sehat, di rumah yang luas, dan di tunggangan yang layak. Tunggangan itu adalah kendaraan kalau kita sekarang.
Baik Ustaz, Rasulullah SAW hidup miskin. Ini harus difahami ini. Rasulullah SAW hidup sederhana. Bukan masalah Rasulullah SAW hidup susah teman-teman sekalian. Beliau berpoligami, beliau punya 11 orang istri dan ini khusus untuk Nabi SAW. Dan di setiap rumah ada, di setiap istri disiapkan satu pembantu. Kemudian di setiap rumah ada satu ekor unta minimal sebagai transportasi. Kalau unta zaman dulu seperti Alphard zaman sekarang. Mewah sekali itu. Jadi kita harus tahu Nabi SAW itu punya beberapa tunggangan, ada kuda, ada unta. Beliau punya beberapa orang pembantu khusus membantu beliau alaihissalam. Seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu khusus untuk menyiapkan sendal dan siwak Nabi alaihissalam. Kemudian juga ada Anas bin Malik radhiyallahu anhu khusus untuk belanja kebutuhan Nabi di pasar. Ada Kirkira ini khusus radhiyallahu anhu untuk menyiapkan pelana kuda dan untanya Nabi SAW gitu, yang dipakai untuk duduk di atas kuda dan unta. Kemudian juga ada ayah dan anak Zaid bin Harithah dan anaknya Usama bin Zaid, dua-duanya membantu Nabi SAW. Kemana Nabi pergi dipenuhi kebutuhannya. Dan masih banyak sahabat yang berkhidmat kepada Nabi SAW. Baik Ustaz, ada hadis Bukhari kalau Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami pernah di rumah, kali sebagai kalimat pernah. Kami pernah di rumah Nabi SAW tidak menyalakan api selama sebulan. Ya. Dan kami hanya mengkonsumsi aswadain, air dan kurma. Ini menandakan Nabi hidupnya ya miskin. Ya, ini keliru, salah sekali. Jadi kalimat kata para ulama hadis, Aisyah berkata, kami pernah, kata-kata pernah berarti sekali, bukan selalu. Kami pernah di rumah Nabi SAW tidak menyalakan api selama sebulan. Ya, perhatikan penutupan hadis, dan kami tidak mengkonsumsi kecuali dua benda atau dua hal, ya, air dan kurma. Kata ulama, ini bukan berarti Nabi SAW tidak menikmati makanan, tapi beliau sedang, kalau kita sangka baik dengan beliau SAW, ini sedang menerapi kesehatan. Dan sebagian ulama yang terjun dalam masalah herbal ini sudah faham masalah itu. Kalau salah satu terapi kesehatan adalah mengkonsumsi air dan kurma selama sebulan, tidak makan yang lain. Ya. Semua jenis kurma boleh dimakan dan juga minum air putih, ini untuk terapi kesehatan. Dan itu terjadi. Ya. Karena dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari menjelaskan kalau Nabi SAW paling gemar memakan paha kambing. Ya. Berarti ini bukan ditarik kepada itu kebiasaan Nabi, ya, tidak membakar atau tidak menyalakan api di rumahnya sehingga tidak masak, bukan. Jadi banyak sekali dalil yang berhubungan dengan masalah poin-poin sebagaimana sudah saya jelaskan. Itu masih sebagian kecil, mungkin masih banyak yang tidak terlintas di benak saya. Ya mestinya seorang muslim dan muslimah memahami ini. Harusnya bersih, harusnya rapi, harusnya faham kalau agamanya adalah agama, ibadahnya adalah menjaga kebersihan. Ini diantaranya adalah menjaga bau mulut tentunya, terutama kalau wudhu dan mau sholat, supaya kita pada saat interaksi dengan orang tidak mengganggu mereka. Ada orang subhanallah kita sholat di sebelahnya, kita berharap supaya segera selesai. Atau ini manusia dari mana asalnya? Ya. Bau badan, bau mulut, gitu kan. Kemudian sholatnya pun tata caranya berantakan. Ini gimana ini? Sudah ibadahnya salah, nggak jaga diri. Ini semua harus dijaga. Lebih jauh daripada itu, bayangkan jenazah. Saya tanya teman-teman, kenapa jenazah dimandikan? Jenazah sudah pasti masuk tanah. Nanti akan dihancurkan juga oleh tanah. Kenapa dikasih kain kafan yang bersih? Itu berarti menandakan luar biasanya Islam dalam menjaga kebersihan itu. Ya. Allahu a'lam.